Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Puji Tuhan. Salam Latis. Kita kembali lagi melanjutkan video yang tadi, yaitu tentang Ukraina dan Rusia. Sebenarnya terjadinya Ukraina dan Rusia ini ada konflik apa, ada propaganda atau sabotase, manipulasi atau bagaimana? Ya, kita lanjutkanlah obrolan kita yang sederhana, yang ringan-ringan. Ya, semoga aja bisa diterima dan bisa menjadi edukasi buat kita semuanya. Bagaimana, Bang? Ini kalau kita bicara Rusia itu adalah negara yang terbesar di Eropa. Dia yang paling luas wilayahnya. Nah, Rusia ini sejak dipimpin oleh Putin, dan dia beda dengan Yeltsin. Karena presiden Rusia itu cuma dua orang, yaitu Yeltsin dan Putin. Nah, inilah yang membedakannya, karena Yeltsin itu seorang politisi. Kalau si Putin ini adalah orang yang memiliki wilayah intelijen. Jadi dia adalah salah seorang anggota KGB yang bertugas di Berlin, di Jerman Timur. Dia memahami seluk-beluk intelijen. Di sisi yang lain juga bahwa Putin ini adalah satu-satunya yang menerima Islam sebagai bagian dari negaranya. Nah, di sisi yang lain juga awalnya konflik Rusia dan Ukraina itu diawali pada tahun 2008 ketika Putin sudah mengingatkan jangan pernah memasukkan atau melibatkan Ukraina menjadi bagian dari NATO. Tapi kita pahamlah bagaimana Amerika cara bermain, hingga dia juga ingin menjelekkan Putin, ingin menghancurkan Rusia, dan ingin mendirikan orang pengganti Putin itu sebagai orang yang bisa diajak kompromi dengan Rusia, dengan Amerika Serikat. Nah, akhirnya yang terjadi adalah bahwa diam-diam Ukraina ingin melibatkan dirinya di NATO. Nah, Vladimir Zelensky yang presiden sekarang ini seorang pelawak, bintang film pelawak, dia ingin memaksakan dirinya masuk ke wilayah NATO. Nah, bila Ukraina menjadi masuk wilayah NATO, apa yang terjadi? Akan masuklah kapal-kapal perang Amerika, kapal-kapal pesawat terbang, pesawat pengintai, rudal, bom nuklir, pasti masuk ke wilayah tersebut dalam kendali Amerika. Dengan hitung-hitungannya seperti itu. Nah, yang kedua, intelijen. Nah, walaupun intelijen ini sangat berbahaya sekali dalam bermain, karena intelijen itu mempengaruhi tiga hal. Pertama, dia mempengaruhi cara berpikir orang. Yang kedua, dia masuk kepada elit-elit politik tertentu, dan dia akan membayar dengan harga yang sangat mahal. Yang ketiga, dia mempengaruhi lewat orang-orang yang dia bayar itu untuk mengajak orang membuat kekacauan. Itu sudah pasti dalam intelijen. Nah, Rusia tidak ingin terjadi apa yang seperti dialami Soviet, karena Amerika bermain di dalamnya hingga pecahlah Soviet. Nah, jadi di masa lalu itu ada dua yaitu Brzezinski, itu salah seorang ahli Amerika tentang Rusia, tentang Uni Soviet. Dia itu melakukan sebuah aksi, yaitu membiarkan Soviet seperti itu. Dia tidak mau terlibat apapun. Nah, tapi di sisi yang lain, CIA memasuki orang-orang yang memang tidak suka dengan Uni Soviet, tapi dimasukkan ke dalam wilayah Uni Soviet. Untuk apa? Untuk mengajak masyarakat biar membelot atau melakukan sebuah aksi yang menghancurkan Uni Soviet secara total. Kan seperti itu yang dilakukannya. Bahwa intelijen ini hanya kerjanya menghubungi orang-orang yang anti terhadap negara tersebut dan juga anti terhadap pemerintahannya. Tugas intelijen itu adalah mengamati, melakukan aksi, dan menyewa orang-orang yang sudah terindoktrinasi. Itulah tugas intelijen. Nah, di sisi yang lain, Putin melihat bahwa
Apa yang dilakukan Amerika dulu di masa lalu dengan NATO masuk ke wilayah Uni Soviet. Ini tidak ingin terjadi lagi sama Putin. Tapi Vladimir Zelensky ngotot, dia tetap ngotot dan dia tetap ingin menjadi bagian dari NATO. Gitu. Nah, di sisi yang lain juga pengalaman yang paling pahit adalah yang pernah dia lakukan oleh Putin, yaitu menyerang Georgia. Tanpa ada kode, tanpa ada syarat, tiba-tiba tentara dia bergerak ke dalam, menghancurkan Georgia dalam 2 hari. Mundur kembali, akhirnya Georgia diam, nggak berani macam-macam lagi dengan Rusia. Dan Amerika dan NATO pun tidak berani berbuat macam-macam, termasuk Israel di dalamnya terlibat. Ketika Amerika menyerang Georgia, karena ditemukan beberapa titik-titik markas Mossad di sana. Nah, makanya mungkin salah satunya yaitu tadi Perdana Menteri Israel sekarang Bennett, dia menyatakan bahwa dia tidak akan membantu Ukraina, tapi dia akan menyelesaikan pertemuan dialog antara Ukraina dan Rusia. Nah, Putin menyerang Amerika, menyerang Rusia, Putin menyerang Ukraina itu pun karena alasan-alasan yang tadi itu, bahwa dia sangat membahayakan bila Ukraina masuk NATO. Apa yang terjadi bila Amerika masuk NATO, maka Ukraina masuk NATO, maka yang terjadi apa? Bahwa Amerika akan memasukkan alat-alat persenjataan nuklirnya ke dalam Ukraina, masukkan bom-bomnya, memasukkan tim-tim ahlinya, masukkan intelijennya, membuat markas di perbatasan. Itu buat kekacauan bagi Putin. Nah, itu sangat hati-hati dia dalam bertindak. Nah, tapi Volodymyr Zelensky tetap tidak mau. Dia tetap ingin mengotot dengan NATO. Tapi pas diserang Rusia, ditinggalin nama NATO, ditinggalin nama Amerika. Tidak dibantu sama sekali sampai sekarang kan. Nah, bahkan dia minta sama Perdana Menteri Israel pun, Israel cuma ngomong, saya cukup membantu untuk tujuan dialog aja antara keduanya. Nah, itulah makanya Vladimir Zelensky sekarang sendirian. Ketika dia bicara di depan parlemen Inggris pun sama. Apa yang terjadi di depan parlemen Inggris? Cuma yang dibahas cuma cara berpakaian Vladimir Zelensky, yang pakai kaos, ngobrol di depan parlemen Inggris, diprotes sama anggota parlemen. Cuma itu aja, bantuan ada nggak ada. Ya seperti itu. Nah, Rusia menyerang Ukraina karena itu tadi ada permainan taktik Amerika yang ingin menguasai Ukraina secara utuh dan NATO. Nah, Putin udah memperingati berapa kali, tapi Vladimir Zelensky tetap ingin ngotot, ingin menjadi anggota NATO. Putin melihat bahwa ini adalah halaman depan rumah dia, kalau dibiarkan bisa kacau semua kan, yang seperti saya katakan tadi. Seperti itu makanya Rusia menyerang Ukraina secara utuh. Karena apa? Karena itu tadi memperingati, ini peringatan bagi Amerika dan NATO juga. Tapi dampaknya kan ke sipil luar biasa sekali itu, Bang. Iya, tapi Rusia udah berhitung besar bahwa Rusia akan disanksi ekonomi. Nah, tapi Rusia telah mempersiapkan segala sesuatunya seperti minyak. Nah, sementara Jerman itu tetap menggunakan gas-gas Rusia. Nah, jadi produktivitas listrik, terus apalagi kebutuhan rumah tangga seperti gas, musim dingin kan harus ada api di dalam rumah biar hangat. Nah, itu tetap jadi ada 3 negara yang menolak Amerika, itu Jerman, Hongaria, dan Prancis. Tapi Prancis mulai pelan-pelan kayaknya mulai terlibat juga dengan Amerika, tapi Jerman udah menolak. Dia tidak mau mengsanksi Rusia karena hitungannya apa? Dia bergantung pada kebutuhan sumber daya alamnya seperti gas, batu bara, termasuk Hongaria. Seperti itu terjadi. Makanya tapi kayak gini nggak terkena HAM itu. Ya, Amerika harus kena HAM lebih banyak. Dia nyerang Irak, lalu mengambil harta-harta orang Irak. Dia membantu Israel, dia menyerang Afghanistan. Itu bukan kemanusiaan juga. Ya, kemanusiaan juga. Amerika lebih parah, mengambil pemimpin negara lain dengan menggunakan pasukan khusus,
mengambil pemimpin negara lain dan dikirim ke Amerika diadili. Begitu cara, nggak bisa. Itu ada butuh diplomasi politik juga di situ. Terus ketika Amerika nyerang mana lagi ya? Ya nyerang Irak, nyerang Libya. Nah, terakhirnya kan dia nyerang Irak pakai ISIS, nyerang Suriah pakai ISIS. Tapi kan orang melihat, dan Hillary Clinton dalam pertemuan dengan Kongres dia menyatakan bahwa kita memang mendukung dan menyiapkan dana untuk Al-Qaeda dan ISIS. Berarti itu termasuk propaganda yang dibentuk ya? Iya. Jadi segala sesuatu di permukaan bumi ini yang berhubungan dengan perang itu pasti dibentuk. Itu termasuk ada bisnis senjata nggak di dunia? Pastilah, karena memang itu dasar awalnya. Mereka kaya dan mereka pun digabung dengan globalis. Seperti siapa? Keluarganya orang Yahudi itu siapa namanya? Rockefeller, Rockefeller, Rothschild. Rothschild. Nah, ini mereka di belakangnya pemerintah Amerika. Nah, kita Kalau umpama itu ngomongin intelijen ini, berarti intelijen Amerika atau Yahudi itu berarti di Indonesia ada ya? bukan Yahudi, jadi dibedakan. Oh, dibedakan ya? Antara Yahudi dan Zionis berbeda. Karena ada kelompok Yahudi anti Zionis. Zionis itu kan Jerman. Bukan, Zionis itu adalah Zion. Kalau bisa dijelasin tentang Zionis. Zion itu adalah kelompok sekuler yang ada dalam Yahudi. Nah, mereka ingin memiliki negara sendiri. Nah, tapi ada sebagian besar kelompok Yahudi menolak ini. Karena apa? Karena mereka tidak suka dengan menjajah dan tidak suka dengan penjajahan. Mereka lebih suka berdiaspora dimanapun ada. Nah, tapi Zionis tidak mau. Nah, Bapak Zionis ketika itu siapa namanya? Saya lupa lagi. Ya Allah, nanti mungkin lama-lama ingat. Saya lupa nama Bapak Zionis itu. Pada kongres di Swiss, dia menyatakan bahwa negara yang kita tuju cuma satu, Palestina. Kenapa ke Palestina dituju? Karena perjanjian di kitab Yahudi. Berarti mereka masih menggunakan politik legasi ya, masih mau mengingat persoalan di masa lalu. Iya, karena itu janji Tuhan bagi mereka. Jadi sebenarnya persoalan dunia atau memang membawa Tidak. Tuhan di dalamnya? Mereka butuh tempat untuk pengakuan sebagai bangsa. Nah, tanah yang dijanjikan itu Palestina. Tapi kan mereka mengingkari janji. Karena apa? Mereka membuat sebuah kerusakan. Itu apa? Membuat patung sapi emas. Anak sapi emas. Iya. Itu kan mereka sudah melanggar janji dengan Tuhan. Nah, jadi mereka dilempar dan dikutuk sama Tuhan kan. Seperti itu. Kalau intelijen mereka termasuk ada di Indonesia nggak? Pasti ada. Atau mungkin perpecahan atau kontradiksi atau itu kita nggak di tahu. Indonesia itu? Kita nggak tahu karena gini. Atau politik Indonesia juga termasuk dalam genggaman mereka? Kalau genggaman Yahudi secara penuh itu tidak bisa dibilang iya, tidak. Karena gini. Karena uniknya bangsa ini adalah apa? Memiliki kesadaran suatu waktu. Tapi hilang di suatu yang lain gitu loh. Jadi nasionalisme ini sudah terbentuk dalam darah bangsa ini. Walaupun mereka anti pemerintah, tapi ketika bicara tentang nasionalisme, mereka kan marah. Seperti contoh, ketika Malaysia mengakui beberapa hasil budaya bangsa ini, wayang, beberapa reok, masih Padang, segala macam, itu buktinya apa? Hampir semua orang yang anti pada pemerintah pun memprotes Malaysia. Seperti itu. Lalu anti Amerika, ya buktinya apa? Ketika Putin menyerang Ukraina, banyak yang mengecam Amerika, bahkan mereka mendukung Putin. Seperti itu yang terjadi. Kalau umpama polemik politik di hari ini, semisal kayak umpama penundaan pemilu ataupun 3 periode, itu menurut abang bagaimana? Kalau menurut saya sih itu nggak boleh terjadi harusnya. Karena kenapa? Karena hukum undang-undang dasarnya menyatakan bahwa pemilihan itu hanya 2 kali jabatan presiden. Diberi kekuasaannya 2 kali jabatan, tidak boleh lebih.
Nah, tapi bila ini terjadi, maka ini udah melanggar undang-undang. Karena undang-undang itu harus dirubah dulu. Undang-undang yang sebelumnya yang melarang 2 kali jabatan itu harus dirubah dulu. Dan itu perlu biaya besar, dan itu juga perlu waktu yang lama. Berarti termasuk pelanggaran konstitusi nggak? Iyalah kalau itu dirubah lagi, tapi enggak aja. Kalau pelanggaran konstitusi enggak, karena itu Enggak, maksudnya nanti undang-undang itu sebelum dirubah. kan ini belum ada perubahan undang-undang. Ah. Tapi kalau itu sampai terjadi itu termasuk pelanggaran konstitusi nggak? Pasti, karena udah melangkahi undang-undang. Mereka berarti seolah-olah itu kleptokrasi gitu ya, seolah-olah atau Ya, dia betul. membuat Mencuri kekuasaan. Ya, betul. Kalau umpama ini ada yang sesuatu yang ya mungkin isu-isu yang sekarang mulai naik ke permukaan kan banyak ini. Ya termasuk IKN itu menurut Abang bagaimana? Negara kita udah siap belum untuk membuat ibu kota baru di sana itu? Kan ada problem di IKN ini. Banyak para pemodal itu menarik diri dengan berbagai alasan. Nah, akhirnya kan ini ditanggung oleh negara. Jadi anggaran negara itu diambil sekitar 20% dari anggaran negara awal yang telah direncanakan. Jadi Presiden mengatakan bahwa pembangunan IKN itu kita buat lewat APBN. Jadi secara utuh semua hal yang di IKN itu adalah akan ditanggung oleh negara secara utuh, tanpa pengusaha-pengusaha asing, tanpa pemodal-pemodal asing dan tanpa pemodal dalam negeri. Itu satu. Nah, IKN itu bergerak, bagus saja menurut saya sih. Menurut saya sih bagus-bagus saja. Tapi dalam situasi kondisi kayak gini tuh kemauan sama kemampuan kayaknya berbanding terbalik nggak itu? Kalau saya pribadi, pemerintah harus membuat percetakan uang sendiri. Seperti Amerika melakukan membuat. Nah, selama ini uang itu yang nyetak siapa? Di luar kita. Kita kan kebanyakan meminjam uang dari negara lain. Nah, bagaimana kalau kita merubah cara berpikir kita, membuat uang sendiri, mencetak uang sendiri, sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Tapi kalau umpama ini maksudnya patungan ke rakyat itu bagaimana menurut Abang? Jangan malu-maluin. Rakyat lagi begini, minyak aja susah, minyak kelapa aja susah diadakan. Iya. Mereka juga udah ngeluh kesah, masa harus diambil lagi dari masyarakat. Seperti itu. Atau ada kepentingan itu di balik itu semuanya? Maksudnya menuju ke 2024 atau pemilu mendatang? Ada, kalau menurut saya dugaan suzon saya sih cuma ingin dianggap sebagai salah seorang yang memiliki prestasi dalam politik Indonesia, itu aja. Ingin mengabadikan nama dia sebagai bagian dari kebaikan bangsa inilah gitu. Ingin dianggap seperti seorang yang negarawan lah, karena dia membuat hal-hal yang baru, yang lain dari presiden yang lain gitu loh. Oh, berarti dia menginginkan sesuatu yang berbeda daripada presiden dahulunya gitu. Kalau ini soal-soal mahasiswa yang ketua organisasi dari kelompok mahasiswa yang mendukung IKN, menurut Abang bagaimana? Ya, itu sah-sah aja kalau saya mendukung apa tidak mendukung, tapi problematiknya memahami nggak dari tujuan pembentukan IKN ini, itu yang kita pentingkan kepada mahasiswa. Karena mahasiswa saat ini hanya pengikut. Maksudnya dalam arti pengikut bagaimana itu? Jadi mereka hanya bergerak berdasarkan atas perintah senior, maaf nih, seperti itu. Ada kebutuhan senior baru mereka bergerak, kan gitu ya, dari rahasia umum lah sudah. Berarti jatuhnya ya, di dalam siklus mahasiswa tersendiri itu ada krisis ideologi atau bagaimana dia? Krisis dalam pemikiran. Mereka tidak punya pemikiran yang utuh, dan mereka tidak paham apa yang terjadi pada bangsa ini. Bagi mereka demo itu bukan sebuah hal yang aksi yang sangat populer. Jadi mereka mengambil hanya hal-hal yang mereka anggap populer, seolah mereka membantu rakyat. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya mereka menyusahkan rakyat kan. Seperti apa? Perusakan jalan, memecahkan rambu-rambu jalan, pedagang nggak dibayar. Berarti kalau umpama cara itu dianggap lebih banyak menimbulkan kerusakan atau lebih banyak menimbulkan keburukan, berarti cara mewakili aspirasi rakyat itu bagaimana? Mahasiswa harus belajar dulu
mahasiswa harus membaca, mahasiswa harus memberikan gizi pada otak mereka, biar mereka dapat mencerna dari setiap hal-hal yang mereka lakukan. Pertama apa? Mahasiswa harus memiliki cara berpikir, cara mereka, bukan cara orang lain yang menyuruh mereka. Maksudnya menyuruh itu berarti siapa itu kira-kira? Maksudnya ada wujud lain di balik, atau ada orang di balik layar berarti ya? Iya, seperti itu. Berarti selama ini Baik yang mendanai maupun yang nyuruh. Berarti selama ini mahasiswa itu termasuk ditunggangin atau bagaimana? Dipakai. Karena apa? Mahasiswa ini sangat lugu dan polos. Karena apa? Gizinya nggak ada. Maksudnya gizi nggak ada? Pemikirannya kosong. Mereka berarti kalau Bung Karno ngomong kaum bebek gitu loh. Iya. Orang kesana ikut kesana, orang kesini Iya, ikut kesini. begitu. Berarti dia harus punya pendirian, karakteristik Iya. yang. Karena apa? Karena mereka tidak pernah berinteraksi dengan apa? Dengan literasi, diskusi. Demikian juga dengan menulis. Kalau mereka Ada sebagian kecil lah mahasiswa yang menulis, tapi mereka nggak pernah dianggap. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi. maksudnya dalam arti kemampuan ekonomi, Ya mereka tidak berhubungan dengan orang-orang yang memiliki harta, yang tidak memiliki uang. Seperti itu. Karena apa? Kebutuhan mahasiswa itu tadi dana kan, buat bergerak. Butuh uang makan, butuh uang ini segala macam kan. Satu itu. Yang kedua, dari hasil kerja mereka akan ditarik bersama senior mereka kan. Bisa jadi anggota DPRD, bisa jadi bisa jadi asisten siapa gitu. Kan ini banyak yang terjadi, udah rahasia umum lah ini. Karena itu tadi, mahasiswa ini tidak pernah melakukan apa-apa. tapi masyarakat masih banyak ada yang berpikir ketika situasi kayak gini kok mahasiswa nggak ada yang muncul tuh bagaimana? Ya karena itu tadi ada pengendalinya udah dikendalikan juga. Berarti selama ini tuh ketika mahasiswa demo atau bagaimana itu berarti ada yang menggerakkan mereka berarti? Iya, itu rahasia umum lah. Itu maksudnya di zaman setelah reformasi atau memang zaman Orlam Orba reformasi memang seperti itu atau bagaimana siklusnya itu? Kalau zaman Orla, Kalau bisa kan kita membuat perbandingan. jadi gini, zaman Orla, jadi mahasiswa itu kan disusupi oleh intelijen. Jadi mereka digerakkan untuk melakukan sebuah aksi anti pada Soekarno. Satu. Yang kedua, mereka selalu dipakai sebagai bempernya orang-orang politik untuk memenangkan apa yang mereka anggap benar. Lalu yang ketiga, ini zaman Orla ya. Nah, yang ketiga, mereka itu selalu dibuat seolah berjasa. Paham nggak? Bahwa demonstrasi kemarin itu hasil dari sebuah kerjaan mahasiswa yang bisa menggulingkan seorang Soekarno. Seperti itu. Nah, tapi pertanyaan, apakah betul seperti itu? Apakah semua mahasiswa memahami itu? Kan pertanyaan seperti itu. Iya. Nah, itu yang terjadi. Nah, lalu ke Orba. Ke Orba pun tokoh-tokoh politik itu menggunakan mahasiswa sebagai tameng mereka untuk menyingkirkan musuh-musuhnya. Contoh 74 Malapetaka 5 Januari. Mahasiswa mendemo anti Jepang. Nah, satu. Yang kedua, mereka menolak Soeharto dengan sistem pertumbuhan, bukan dengan sistem ekonomi pemerataan. Ini yang ditolak mahasiswa. Tapi yang terlibat di sana siapa? Ali Murtopo dan Sumitro. Adanya gerakan mahasiswa ini berarti apa? Membuat kerusuhan kan? Membuat sebuah keributan. Ya nggak? Iya. Nah, tujuannya apa? Siapa yang mengamani negara dari segala kerusuhan dan keributan? Pak Kokamtib, Panglima Komando Ketertiban dan Panglima Komando Ketertiban Kopkam.
keamanan, kelima komando keamanan dan ketertiban. Nah, ada keamanan dan ketertiban. Itu. Nah, akhirnya ternyata pembicara Hari Sleman dengan siapa saya lupa itu di situ. Aduh, saya lupa namanya, ya Allah. Dengan siapa gitu. Dalam wawancara dia mengatakan bahwa yang membakar mobil dan motor Jepang itu tadi Gupinya adalah orang-orang mantan DITI yang dikumpulkan oleh Ali Murtopo yang ikut dalam demonstrasi 1974 itu Malapetaka 5 Januari. Jadi Gupi ini adalah kumpulan orang-orang mantan DITI yang dikumpulkan oleh Harmoko untuk diolah menjadi bagian dari proses politik untuk menekan musuh, untuk mengadakan sebuah aksi seperti itu. Berarti pergerakan seperti itu juga bisa dilakukan atau pelaku kuncinya pemerintah sendiri? Iya, bisa juga. Itu nggak untuk kemungkinan. Semua hal itu bisa dilakukan. Bagaimana? Karena internal pemerintah itu kan ada konflik kepentingan. Untuk apa? Kekuasaan. Biar dilihat oleh suatu sebagai orang yang berjasa pada diri dia. Ya. Iya. Nah, makanya untuk menyingkirkan musuh-musuhnya maka mereka membuatlah sebuah program-program seperti itu, demonstrasi segala macam lah gitu. Makanya peristiwa Malari itu hancurlah Senen, pasar Senen itu kebakar, perampokan di toko-toko emas, hilang, banyak yang hilang kan toko emas di Senen pada peristiwa itu Malari itu, terbakarnya semua Senen itu. Akhirnya apa yang terjadi? Sumitro didubeskan ke Washington DC, Ali Murtopo digeser menjadi seorang menteri penerangan, seperti itu. Naiklah LB Murdani. Nah, seperti itu yang terjadi. Jadi kalau kita ambil contoh Orde Baru itu ya itu tadi, bahwa peristiwa Malari bisa dijadikan bagian dari konflik yang ada di dalam internal pemerintah untuk menyingkirkan musuh. Berarti sekarang itu mungkin konsepnya sama aja, cuma pemainnya beda gitu. Gitu aja yang terjadi. Karena apa? Karena hal-hal seperti itu mereka kan regenerasi. Iya, benar-benar. Mereka memiliki anak adik-adik, ada uang apa, nah itu konsep itu terus dimainkan. Berarti politik legasi gitu ya. Iya. Legasi tentang pola pikir atau pola konsep strateginya seperti itu. Betul. Tapi siapa? Hanya orang tertentu, tidak semuanya. Tapi mereka kan butuh massa, mahasiswa. Pada akhirnya mahasiswa ya Jadi korban. Ya bisa jadi korban ketika mereka itu lari ke kekuasaan, pola pikirnya terbentuk dengan model seperti itu juga. Ya, otomatis. Karena apa? Mereka melihat senior mereka. Oh, jadi asisten menteri nih. Oh, ini jadi ajudan nih si ketua DPR. Ajudan anggota DPR. Kan gitu. Seperti itu. Makanya perubahan mental cara berpikir itu di zaman Soeharto. Ada di YouTube gratis ini, ada saya membicarakan tentang itu. Bisa dilihat nanti biar lebih jelas. Seperti itu. Berarti kalau minyak langka ini bagaimana ya? Minyak goreng langka itu dibikin mafia pemerintah sendiri atau bagaimana menurut Abang? Jadi ada dua hal. Memang berdasarkan kekurangan itu akibat dari permainan orang-orang pasar, baik produser maupun agen. Itu ada dua hal permainan di situ, agen dan produser. Yang kedua, yang produsen dan agen itu bisa mereka mainkan. Bisa juga ada elit politik yang ingin meresahkan masyarakat biar anti pada pemerintah. Berarti apa yang harus dilakukan masyarakat dalam situasi kontradiksi? Masyarakat Indonesia ini dibiasakan pada sesuatu hal yang ruwet, berpikirnya pendek, tapi harus mendapatkan sesuatu yang cepat. Itu dia dibuat. Karena apa? Orang yang berkuasa saat ini dan orang yang anti pada pemerintah sama-sama orang yang besar di zaman Soeharto. Jadi budaya yang mereka pakai itu budaya Soeharto, yang di-create oleh Soeharto.
seperti itu. Berarti kalau umpama, Karena apa? Karena kita tidak berani keluar dari mainstream. maksudnya keluar dari mainstream bagaimana itu? Ya, kita tidak pernah mau berbuat sesuatu yang di luar dari apa yang sudah ada. Karena berpikir kalau koloni kita itu kecil untuk menghadapi mayoritas kan sangat sulit. Banyakan orang kan berpikir seperti itu. Karena koloni kecil ketika menghadapi mayoritas atau orang yang punya power, biasanya akhirnya tajam ke bawah tumbul ke atas juga. Orang kan kebanyakan punya rasa takut ketika dia menghadapi orang yang dianggapnya jauh lebih besar. Salah, jangan berpikir begitu. Belum tentu. Ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang berkuasa di Indonesia. Berarti mental memang harus Karena apa? dibentuk ya. Karena mereka diajari cara hidup susah, diajari cara hidup di masyarakat, diajari mereka cara bersosialisasi, cara membuat pendapat, cara berbagai hal. Kelompok kecil ini sekarang yang bermain. Mereka ada di Departemen Luar Negeri, mereka ada di Menteri Keuangan, mereka ada di Bank Indonesia, mereka ada di industri, mereka ada di militer. Tapi mereka diam. Tapi apa yang telah terjadi itu settingan mereka. Berarti pesiwaran propaganda ini memang dibikin ya. Sudah dibuat. Udah disetting dari awal bagaimana memang jatuh temponya, waktunya yang tepat, jangan momen yang tepat, baru itu dijalankan. Dijalankan. Karena itu tadi mereka melihat bahwa mayoritas ini tidak memiliki kekuatan berpikir. Siapa yang mereka lihat? Orang Islam. Maksudnya bagaimana itu? Orang Islam ini kekurangan orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas berlari pada kelompok-kelompok mereka. Paham nggak? Bisa Abang jelasin? Jadi gini, jadi orang-orang Islam yang cerdas itu mereka selalu bermain dengan para elit, bermain dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan uang, seperti itu. Jadi mereka tidak pernah memikirkan, ya itu tadi, karena mereka yang kecil ini menganggap bahwa ini orang yang tidak memiliki pemikiran, makanya mereka gunakan ini. Karena mayoritas berarti akan lebih didengar, bisa lebih dilihat. Nah mereka itu kecenderungannya hanya menggunakan aja. Berarti kayak seperti alat gitu aja. Iya, seperti itu. Nah karena apa? Mereka telah memiliki pengalaman yang sangat lama dari Orba sampai sekarang. Berarti termasuk pemilu, pengunduran pemilu itu ataupun tiga periode itu pikiran mereka atau memang bagaimana ya? Kalau ini sih lebih kecenderungan yang lebih otentiknya adalah bahwa ini melihat kepentingan ekonomi sekelompok orang. Jadi ini penundaan pemilu atau Jokowi menjadi lagi itu demi kepentingan ekonomi kalau saya lihat cenderungannya. Maksudnya kepentingan ekonomi bagaimana itu? Ya karena mereka dengan keberadaan Jokowi ini mereka bisa meningkatkan devisa mereka. Maksudnya termasuk orang-orang kayak tirani, oligarki, Iya kayak gitu. berduit. Karena mereka diuntungkan dengan hal seperti ini. Berarti bahasanya model-model pemerintahan sekarang itu hanya formalitas atau memang keropos dari dalam sebetulnya? Bukan itu, karena itu tadi akibat dari budaya suatu yang tidak pernah berinteraksi dengan teks, tidak berinteraksi dengan buku, tidak pernah berinteraksi dengan diskusi, tidak berinteraksi dengan tulis menulis. Atau memang kursi? Jadi mereka ketika menduduki jabatan baru tahu apa yang terjadi sebenarnya.
Berarti dari awal mereka nggak punya kompetensi, kredibilitas atau kualitas kapasitas di dalam gitu. kedudukan mereka. Betul. Berarti banyak orang yang menduduki kursi-kursi pemerintahan sebenarnya orang-orang nggak punya kredibilitas, kapasitas dan kualitas berarti. Enggak juga, ada beberapa orang yang memiliki kualitas, ada juga banyak mayoritas yang tidak memiliki kualitas. Atau orang yang punya kualitas itu sebenarnya nggak punya power ketika menghadapi orang yang Itu tepatnya. Itu yang terjadi. Nah, bahkan menjadi seorang gubernur presiden itu harus melalui membuat seolah dekat dengan rakyat, makan di pinggir jalan. Jadi kayak pencitraan gitu. iya, jadi yang mereka butuhkan adalah pencitraan. Kenapa? Karena masyarakat melihat bahwa orang-orang yang duduk di pinggir jalan itu adalah orang-orang yang susah, orang yang diperhatikan nih. Seperti itu yang terjadi. Seperti COVID itu ya, lama nggak peduli, tiba-tiba peduli sama kesehatan rakyat ya. Nah, Seolah-olah kan bahasanya seperti itu. nggak mau harus mereka harus melakukan itu. Kalau enggak, nama mereka akan jelek. Seperti itu. Mereka harus membersihkan ini. Nanti itu terjadi. Nah, inilah yang terjadi. Nah, jadi mereka harus berbuat sesuatu dengan cepat. Kalau enggak, ya mereka akan dikecam. Dukungan terhadap mereka kurang. Makanya ada berani ide 3 periode. Karena mereka merasa kepedean mungkin. Iya. Ya seperti itu. Dengan pola masyarakat yang melihat hanya hasil. Ya ini pola masyarakat sekarang kan ya mungkin sebagian atau kebanyakan dengan pola pikir kalau melihat orang kan dari hasilnya tapi tidak dari prosesnya. Iya gitu terjadi. Tapi masyarakat melihat bahwa kita ini ada 2 versi nih. Iya. Dari pihak pemerintah mengatakan bahwa utang udah lunas. Iya. Tapi di sisi yang lain mengatakan kita malah minjem lagi gitu kan. Apakah benar hutang udah lunas? Seperti SBY mengatakan bahwa dia udah membayar hutang lunas. Pas dia nggak menjawab terbuka semuanya. Demikian juga di masa ini, apakah betul hutang udah lunas? Buktinya hutang lunas di mana? Apa buktinya konkretnya gitu? Nah ini harus kita bahas juga. Apakah benar hutang udah lunas semua? Ini kan harus kita pahami juga. Bukan berarti kita ngenyek pemerintah, tidak. Tapi problematiknya adalah kebenaran itu adalah mutlak. Iya. Itu absolut. Jadi yang berhak mengakui kebenaran itu adalah ya kebenaran itu sendiri. Dan kemungkinan besar kebenaran akan memperlihatkan wujud aslinya nanti. Iya, kayak gitu. Walaupun berusaha ditutupi semua Iya. serapat mungkin. Betul. Ya, Gitu. ya seperti itu Bang. Apa namanya ya sharing-sharing kita lah. Kayaknya masih apa namanya enak, kayaknya masih bisa disambung lagi, tapi kayaknya waktu ini apa namanya ya nanti lain waktu kita bisa sambung lagi Bang. Boleh, silakan. Lain waktu kita bisa. Kayaknya masih banyak hal yang masih bisa kita bicarain. Ya semoga saja pembicaraan ini bisa jadi faedah, manfaat untuk banyak orang. Amin. Ya seperti itu teman-teman. Ya semoga apa namanya ya obrolan-obrolan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Ya siapa tahu bisa menjadi edukasi, informasi, bisa menjadi wawasan ya, atau sesuatu yang bermakna buat kita. Tapi jangan lupa ya. Ingat teman-teman, saya minta tolong teman-teman jangan menonton setengah-setengah, nonton full biar memahami. Ya, silakan. Iya, jangan lupa subscribe, apa namanya, Share, like, comment. Subscribe, like dan komen apa gratis ya teman-teman. Jangan lupa dapat untuk apa namanya, untuk biar kita tambah semangat membuat edukasi, tambah semangat ya apa namanya sharing-sharing yang bisa berbagi apa yang kita bisa apa namanya sharingkan bersama ya kita, karena kita menginginkan bahwa negara ini bisa menjadi negara yang jauh lebih baik, bukan untuk kita juga tapi untuk generasi kita selanjutnya. Begitu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.